Obesitas adalah penyakit seperti bom waktu. Memang awalnya sih tidak ada masalah, tetapi secara tiba-tiba dapat menimbulkan stroke, serangan jantung, darah tinggi, gula, pengapuran tulang, dan penyakit-penyakit lainnya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas segala hal tentang obesitas. Oke, welcome back to Tanya Dr. Amar Channel. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang obesitas ya. Jadi teman-teman, obesitas itu adalah penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat di dunia ya. Lebih kurang 1 miliar orang di dunia terkena obesitas. Bayangkan teman-teman. Jadi kalau penduduk dunia 8 miliar, 1 miliarnya terkena obesitas, berarti rata-ratanya 1 dari 8 penduduk dunia mengalami obesitas. Hal tersebut terjadi pada orang dewasa dan juga anak-anak ya. Jadi obesitas sendiri ada kriterianya ya. Jadi banyak yang pakai itu pertama adalah lingkar perut. Jadi teman-teman yang laki-laki, lingkar perut kita itu disarankan nggak boleh lebih dari 90 cm. Yang perempuan di bawah 80 cm. Jadi teman-teman coba sekarang yang laki-laki yang perempuan coba ambil meteran, coba hitung berapa lingkar perut teman-teman ya. Kalau lebih dari 90 laki-laki atau lebih dari 80 perempuan boleh komen di kolom komentar ya. Jadi yang cara kedua adalah dengan BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh ya. Jadi itu adalah cara penghitungan di mana berat badan dibagi tinggi badan kuadrat kan. Jadi hasilnya adalah normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Kalau lebih dari 22,9 dikatakan berlebihan. Apabila di atas 25 angkanya termasuk obesitas. Lebih dari 30 obesitas yang berat ya. Nah teman-teman, di tubuh kita ada 2 macam lemak. Yang pertama lemak visceral, yang kedua lemak subkutan. Nah lemak subkutan adalah lemak yang di bawah kulit kita. Nah lemak itu nggak terlalu berbahaya. Yang lebih bahaya adalah lemak visceral. Karena gini teman-teman, lemak visceral adalah lemak yang bertanggung jawab untuk melindungi organ-organ tubuh kita ya, seperti liver, terus ginjal, jantung, dan juga organ-organ lainnya seperti pankreas juga. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak, maka lemak visceral ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit ya, salah satunya pastinya seperti diabetes ya, jantung, dan penyakit lainnya ya. Nah, teman-teman, obesitas ini memiliki dampak buruk. Yang pertama adalah tadi benar diabetes ya. Jadi kalau berat badan kita terlalu tinggi, maka pankreas kita tuh kurang baik bekerjanya. Apalagi orang yang obesitas tuh biasanya intake daripada kalorinya sangat tinggi ya. Jadi biasanya baik karbohidrat, lemak, dan proteinnya yang dikonsumsi banyak. Jadi dengan kelebihan kalori atau surplus kalori dalam jangka waktu lama membuat pankreas tubuh kita bekerja maksimal, bekerja berat. Lama-lama dia letih, terkenalah diabetes. Yang kedua teman-teman, dari obesitas ini dapat menyebabkan terjadinya penumpukan lemak pada pembuluh darah tubuh kita ya. Kalau terkena di jantung dapat terkena serangan jantung. Kalau di otak dapat terkena stroke. Kalau pada pembuluh darah kaki bagian bawah terkena PAD atau DVT juga bisa ya. Selanjutnya teman-teman, dari obesitas ini dapat menimbulkan sleep apnea. Sleep apnea itu adalah berhentinya napas pada saat tidur. Nah, biasanya tuh terjadi pada saat kita sudah terlelap tidur yang nyenyak gitu, napas tuh dapat berhenti 5 sampai 10 detik. Nah, pada orang obesitas ya, apalagi kalau ada sakit jantung, itu sangat berbahaya sekali karena dapat membuat jantung berhenti berdetak. Sekali sleep apnea, kita berhenti napas itu 5-10 detik, itu lebih kurang ratusan sampai ribuan sel saraf di otak kita bisa putus. Memang otak kita memiliki miliaran sel saraf, tapi kan kalau kita terus-menerus seperti itu sangat tidak baik. Jadi sleep apnea itu sering terjadi pada orang yang obesitas. Selanjutnya adalah osteoartritis ya. Jadi teman-teman, orang yang berat badan berlebih itu lututnya, pergelangan kakinya sering bermasalah ya. Jadi beban dari berat badan tinggi itu dapat membuat sendi-sendi lutut dan pergelangan kaki bermasalah. Jadi banyak juga ya pasien kita yang rata-rata sih biasanya yang umurnya mulai agak tinggi, 45 tahun ke atas, 50 bahkan 60 tahun ke atas, yang obesitas itu sering mengalami pengapuran atau osteoartritis pada sendi lutut dan kaki bagian bawah, pergelangan kakinya ya. Selanjutnya adalah HNP atau saraf kejepit. Nah,
Saraf kejepit sendiri nggak hanya terjadi pada orang yang obesitas, sering juga terjadi pada orang-orang yang berat badan normal. Biasanya gara-gara salah duduk atau mengangkat beban dengan cara yang salah. Tetapi orang dengan obesitas memiliki risiko yang lebih tinggi terkena HNP atau saraf kejepit. Bahkan low back pain atau nyeri pinggang belakang pun sering terjadi pada orang yang mengalami obesitas ya. Terus teman-teman, orang yang obesitas juga memiliki masalah biasanya seksualitas. Jadi dengan terlalu tinggi lemak di tubuhnya dapat mengganggu kesuburan baik pria dan juga wanita ya. Yang selanjutnya lagi, dari obesitas ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit darah tinggi ya. Jadi puluhan bahkan ratusan penyakit dapat disebabkan oleh obesitas ya. Jadi teman-teman, obesitas tuh jangan kita hindari, jangan kita takuti, tetapi kita mesti cari solusi bagaimana agar berat badan kita menjadi ideal ya. Dengan cara apa? Yang pertama pastinya jaga makanan ya teman-teman. Ya kalau kita obesitas ya kurangilah makan seperti lemak-lemak banyak ya, karbohidrat berlebihan, perbanyak makan protein dan sayur-sayuran ya, sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Yang kedua pastinya olahraga. Teman-teman, pada orang yang obesitas yang berat badan sangat berlebih tidak disarankan untuk berlari. Kalau yang masih muda sanggup ya sih nggak masalah. Tetapi kalau udah obesitas biasanya juga terjadi osteoartritis atau pengapuran sendi lutut ya kalau bahasa awamnya. Jadi kalau kita udah terjadi OA atau pengapuran sendi lutut, jangan memaksakan untuk berlari. Karena kalau kita berlari paksa, yang ada sendi lutut kita makin aus. Jadi bantalannya makin kering ya. Jadi boleh dilakukan olahraga seperti bersepeda atau berenang ya. Jadi teman-teman juga yang obesitas yang ada gangguan tulang belakang, saraf terjepit atau low back pain, disarankan untuk olahraganya berenang ya. Kalau nggak bisa berenang pun cukup jalan dalam air ya. Jadi teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.